Aku sudah menikah. Apa kabar buat para suami-suami dan buat para istri-istri sekalian? Gimana kabar kalian semua? Apa masih marahan? Atau mungkin sudah baikan? Sekarang jujur, siapa di antara kalian yang sudah pernah mengalami di mana pada saat kita marahan itu sudah sampai pada level tingkat tinggi? Ada marah level tingkat tinggi, ada guys. Dimana pada saat kita marahan itu puncaknya kita sudah tidak saling berbicara dengan pasangan kita. Tidur sudah berpisah, satu di kamar, satu di ruang tamu. Jadi pada saat kita ada keperluan, anak yang menjadi juru bicara kita. Ini istri ngambek sama suaminya dan suami juga marah sama istrinya. Gasnya habis. Karena ceritanya lagi marahan, terpaksa anak yang jadi juru bicara. Misal, Naswa, gas habis, pergi beli gas. Yang disebut nama anaknya, tapi yang disinggung bapaknya. Jadi bapaknya yang pergi beli gas. Nah, biasanya hal ini terjadi itu bukan 1-2 hari guys. Kalau ada suami istri marahan dan sudah tidak saling berbicara, biasanya terjadi sampai beberapa hari. Ya, bisa sampai 1 mingguan atau mungkin lebih. Yang jadi pertanyaannya adalah, pada saat kita mengalami hal seperti ini, mengapa kalian masih tetap bersama? Bukankah pada saat kalian marahan itu, kalian sudah mengucapkan kata-kata, kamu ini istri seperti apa? Kamu ini istri bagaimana? Tidak bisa ngatur anak-anak. Saya jujur, semenjak menikah sama kamu, bukannya penghasilan bertambah, malah hutang yang menumpuk. Tiap hari kamu tuh yang cuma marah melulu. Apa kamu pikir saya di luar sana bekerja itu cuma tinggal duduk-duduk ongkang-ongkang kaki? Saya pergi pagi pulang malam itu untuk kamu semua. Tapi kamu ngurus anak-anak saja tidak bisa, beres-beres rumah saja tidak bisa. Dasar istri tidak berguna. Istrimu sudah tidak berguna katanya. Semenjak menikah sudah tidak menambah rezeki, malah menumpuk hutang. Tapi mengapa kamu tetap bersama dengan dia? Seorang istri yang sudah tahu kamu itu suami macam apa. Semenjak menikah sama kamu, jangankan untuk beli lipstik harga 5.000. Semenjak menikah sama kamu, jangankan untuk membeli daster yang harganya 103 lembar. Untuk beli lipstik saja, untuk beli lipstik seharga 5.000 saja kamu tidak mampu. Taunya cuma marah melulu. Apa kamu pikir saya tinggal di rumah ini ngurus anak-anak cuma tinggal tidur saja? Tidak. Semenjaknya saya bangun pagi hingga semalam hari saya tidur, tangan dan kaki saya ini tidak pernah diam. Selalu bergerak, mengurus, menjaga anak-anak kamu, mengurus makanan kamu, membersihkan, beres-beres di rumah. Itu pun kamu tidak pernah hargai. Suami macam apa yang tidak bisa menghargai istrinya? Menikah sama kamu pun saya juga tidak pernah minta hal-hal yang berlebihan. Tidak usah belikan kosmetik, lipstik saja kamu tidak sanggup beli. Coba kamu pikir, kapan terakhir kamu belikan saya daster? Tidak pernah. Itu pun daster yang saya gunakan sekarang itu daster pemberian dari saudara-saudara saya. Bukan kamu yang belikan. Kalau suami kamu sudah tidak berguna, suami kamu tidak bisa menafkahi,
Lalu untuk apa kamu tetap bersama? Seorang istri, seorang suami, kalian marahan, sudah tidak saling bertegur sapa lagi, sudah tidak saling menatap wajah lagi, bahkan sampai tidur pun harus berpisah. Makan pun sudah tidak makan bareng bersama lagi, sudah tidak makan bersama lagi. Tapi mengapa seorang istri di pagi hari dia bangun, dia masih tetap membereskan rumah, menyiapkan sarapan buat anak-anaknya yang akan berangkat sekolah, mempersiapkan sarapan buat suaminya akan berangkat kerja, menyiapkan pakaian untuk suaminya, menyiapkan pakaian kerja suaminya, padahal dia sudah mengatakan suaminya tidak berguna. Seorang suami yang mengatakan istrinya tidak berguna, semenjak menikah bukannya menambah penghasilan, menambah rezeki, tapi hanya malah menambah menumpuk utang. Tapi mengapa kalian masih tetap bangun pagi, sarapan, masih makan sarapan yang disiapkan oleh istri kita, berangkat kerja dengan niat yang sama, niat untuk menafkahi anak istri kita, padahal kita sudah mengatakan istri kita tidak berguna. Tapi mengapa kita masih melakukan hal seperti itu? Mengapa kita masih mau bekerja untuk menafkahi mereka? Mengapa seorang istri masih tetap mau melayani suaminya sementara dia mengatakan suaminya tidak becus, tidak bisa menafkahinya? Entah siapa yang salah. Guys, hidup berumah tangga itu, menjalani hubungan suami istri memang bukan hal yang mudah. Kalian tidak tahu, para istri tidak tahu. Mungkin di depan kalian suami kalian itu membentak, marah sama kalian. Tapi di tempat kerja mungkin suami kalian itu memuji. Dia memuji istrinya. Dia memuji istrinya di depan teman-temannya bahwa saya punya istri yang hebat. Walaupun istri saya sering marah, walaupun istri saya sering ngambek, tapi dia istri yang luar biasa. Pandai mengurus anak, pandai mengurus rumah tangga. Mungkin hanya saya sajalah yang kurang apa ya? Mungkin saya suami yang belum bisa membahagiakan dia dalam memberikan nafkah yang berlebih. Tapi saya tetap mencintai istri saya apa adanya. Kalian tidak tahu kalau ternyata suami kalian memuji kalian di depan teman-teman kerjanya. Seorang suami kalian tidak tahu bagaimana beratnya tekanan yang dihadapi oleh istri kalian. Apalagi seorang wanita. Kita tidak tahu bagaimana istri kita bisa menahan gengsinya di depan teman-teman sepergaulannya. Mungkin teman-teman sepergaulannya sekarang kehidupannya jauh lebih baik daripada kehidupan yang kita berikan kepada istri kita. Kita tidak tahu, mungkin saja keluarga dari istri-istri kita itu sudah banyak memberikan masukan-masukan negatif kepada istri kita. Kita tidak tahu. Sebenarnya kamu itu istri yang baik. Kamu sudah berusaha menjaga anak-anak kamu, mengurus anak-anakmu, mengurus rumah tanggamu. Kamu istri yang setia, istri yang baik, tidak banyak neko-neko, tidak banyak menuntut ini itu kepada suamimu. Terus untuk apa kamu masih bertahan dengan orang seperti itu? Sudah, kamu bisa saja. Masih banyak laki-laki lain
yang bisa memberikan kehidupan kamu menjadi lebih baik. Mungkin pada saat marah, istri kita membentak kita dan memberikan banyak kata-kata negatif terhadap kinerja kita sebagai seorang suami yang kurang maksimal menafkahi mereka. Tapi yang tidak kita ketahui adalah istri kita ini berusaha menjaga nama baik kita di depan keluarganya, menjaga nama baik suaminya di depan teman-teman sepergaulannya. Memang dia bukan suami yang becus, memang dia bukan seorang pria yang bekerja dengan penghasilan yang banyak. Tapi satu hal, dia seorang pria yang bertanggung jawab. Dia seorang suami, seorang ayah yang bertanggung jawab. Tidak seberapa peduli beratnya pekerjaannya, tidak seberapa peduli banyaknya waktu yang dia keluarkan untuk mencari nafkah buat kami anak istrinya. Memang penghasilannya sedikit, bahkan kadang-kadang kurang. Tetapi tanggung jawabnya kepada kami itu sangat besar. Dan saya tidak mungkin meninggalkan suami saya yang sudah berusaha berjuang dengan sekuat tenaganya untuk menafkahi kami hanya gara-gara kami kekurangan materi. Tanggung jawab dia menafkahi kami itu sudah jauh lebih cukup untuk membuat saya bertahan bersama dia. Mungkin di luar sana banyak laki-laki yang lebih baik daripada dia, tapi belum tentu bisa membuat saya bahagia. Ya mungkin sekarang kehidupan kami seperti ini, tapi saya yakin suami saya adalah suami yang bertanggung jawab, suami saya adalah suami pekerja keras. Suatu saat pasti Tuhan akan merubah nasib kami. Suatu saat Tuhan pasti merubah nasib kami. Jadi saya akan tetap bersabar hidup bersama dia. Kita tidak tahu guys, kalau istri kita ternyata berkata seperti ini di depan keluarganya. Dan memang guys, masalah pernikahan ini masalah yang kompleks. Banyak di antara kita sering bertengkar hanya gara-gara berselisih paham. Tapi saya salut buat kalian, meskipun kalian marahan, mungkin kalian sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati menyakitkan hati dan perasaan pasangan kalian, tapi kalian masih tetap komitmen. Mungkin itu hal yang wajar, apalagi buat kita para suami yang sudah berusaha bekerja keras, tapi ternyata kita belum bisa memberikan materi yang cukup buat istri kita. Mendengar kata-kata seperti itu, ya mungkin emosi kita sedikit agak naik. Tapi kita sadar bahwasanya itu adalah tanggung jawab saya. Jadi jadikan saja sebagai sebuah motivasi bahwasanya apa yang dikatakan istri kita itu memang benar apa adanya. Selama dia hidup dengan kita, ya mungkin memang sebuah kebenaran kalau kita belum bisa membelikan pakaian, kosmetik buat dia. Bahkan untuk makanan pun kadang-kadang kurang. Ya sudah, jalani saja. Terima apa yang dikatakan istri kita, karena memang itu sebuah kenyataan. Marah, tersinggung boleh. Tapi ingat guys, jangan sampai ada yang namanya perceraian. Seorang istri, jika kalian memiliki suami yang mungkin belum bisa memberikan kalian kehidupan yang layak, belum bisa memberikan kepada kalian materi yang berlebih, maka syukurilah apa yang diberikan, syukurilah apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Yakin saja, suatu saat nasib kalian akan berubah. Tidak usah membandingkan kekurangan pasangan kita dengan kelebihan orang lain. Karena sehebat apapun pasangan kita, jika kita membandingkan kekurangannya dengan kelebihan orang lain, maka rumah tangga kalian guys akan binasa. Rumah tangga kita tidak akan bertahan. Yang ada hanya kesuraman.
pulang kerja bertengkar, sampai di tempat kerja juga kerja tidak maksimal, ujung-ujungnya dimarahi sama atasan, ya kan? Istri juga sudah capek beres-beres rumah, menjaga anak-anak. Waduh, jaga anak-anak itu guys luar biasa hebatnya. Memang hanya seorang ibu-ibu yang tangguh yang mampu menjaga merawat anaknya dengan baik, karena memang itu pekerjaan yang sangat sulit. Belum lagi tekanan ekonomi. Jadi jika istri kalian marah itu hal yang wajar, dimaklumi saja. Jadi sang suami menghadapi tekanan, istri juga menghadapi tekanan, kalian sama-sama saling menyinggung perasaan, mengeluarkan kata-kata sensitif. Wajarlah jika kalian saling marahan, tapi ingat, jangan ada perceraian. Akan ada masa di mana semua itu akan hilang. Akan ada masa nasib kita akan berubah. Jalani saja apa adanya. Tidak ada penderitaan yang abadi. Tidak ada kesulitan yang abadi. Semua ada akhirnya. Dan sebisa mungkin, ini pesan saya buat kalian para istri, sebisa mungkin buatlah hati suami kalian bahagia. Karena kenapa? Jika istri sudah sering marah-marah di rumah, maka rumah itu akan terasa seperti neraka guys. Karena kebahagiaan rumah itu tergantung dari sikap istri. Bagaimanapun capeknya suami, bagaimanapun lelahnya suami, jika istri bisa memberikan kebahagiaan kepada suaminya, maka capek itu akan hilang. Kami para suami pun akan semakin semangat untuk bekerja mencarikan nafkah buat kalian. Oke guys ya, jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Salut buat kalian para suami, para istri yang mengalami hal seperti yang saya katakan. Kalian marahan pada level tingkat tinggi, di mana kalian sudah tidak saling berbicara lagi, tidak saling tegur sapa, tidak saling menatap wajah, tidur berpisah, makan berpisah, tapi kalian masih tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang suami, tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang istri. Salut buat kalian, dan saya mendoakan mudah-mudahan kehidupan kalian menjadi lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin.